Selamat siang, malam, pagi. Kami dari kelompok 2 dan dengan ini kami akan mempresentasikan penelitian kami tentang batas usia maksimal presiden dan apakah hal tersebut bisa dijadikan Juskogens. Definisi Juskogens. Juskogens adalah asas dasar hukum internasional yang telah diakui oleh komunitas internasional yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Karena sebenarnya Juskogens ini adalah hukum yang mengikat. Kemudian Juskogens itu tidak ada konsensus resmi mengenai norma mana yang merupakan Juskogens dan bagaimana suatu norma mencapai Juskogens tersebut. Kemudian contoh dari Juskogens itu seperti pelarangan genosida, pembajakan laut, perbudakan, dan penyiksaan. Kemudian prinsip Juskogens sendiri oleh para pakar disebut sebagai kaidah yang membatasi kehendak negara. Seperti yang dikatakan oleh Rosakis, walaupun negara-negara memiliki kebebasan untuk membentuk hukum, bebas untuk mengatur tingkah laku mereka sendiri, kebebasan itu ada batasnya. Terdapat kaidah hukum yang membatasi kehendak negara, kaidah hukum yang mengancam dengan invaliditas setiap persetujuan yang dibuat oleh negara-negara yang bertentangan dengannya. Kaidah hukum ini disebut dengan Juskogens. Dapat diakui sebagai Juskogens terdapat 2 syarat, yaitu syarat double consent and syarat universalitas. Dalam pasal 53 Konvensi Wina 1969 maupun 1986, dalam pasal tersebut secara garis besar dijelaskan bahwa yang dapat diakui sebagai Juskogens adalah jika kaidah hukum tersebut telah disetujui oleh negara-negara sebagai kaidah hukum internasional yang bersifat umum dan bersifat memaksa, yaitu sebagai syarat double consent. Sedangkan syarat universalitas adalah kaidah hukum harus diakui dan diterima oleh masyarakat negara sebagai keseluruhan atau secara universal. Untuk problematika presiden dengan usia yang sudah cukup umur, yaitu seperti yang kita ketahui, jika seorang manusia itu semakin bertambahnya umur, dia itu ada batasan-batasannya ya, dimana ketika sudah mencapai umur lansia itu sudah tentu secara kualitas sumber daya manusianya pasti sudah menurun, ketajaman pola pikirnya pasti sudah menurun, sehingga apabila kita berbicara di negara kita saja, di Indonesia, dengan berbagai macam pulaunya yang sangat luas, negara kepulauan, sudah tentu presiden dengan usia yang cukup tua itu mempunyai kekurangan yang cukup banyak, karena kita ini Indonesia, berbagai macam daerah itu ada pemerintahnya sendiri-sendiri, sehingga dirasa ketika usianya sudah cukup tua itu tidak akan maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan. Demikian mungkin itu adalah alasan yang cukup relevan mengapa banyak sekali problematika untuk presiden juga cukup umur ya. Terima kasih. Mengapa batasan usia maksimal capres penting? Karena apabila tidak ada batasan, maka gerontokrasi terjadi. Dari sisi ilmu politik, batas maksimal usia pejabat tinggi negara layaknya presiden penting diberlakukan untuk menghindari adanya gerontokrasi, yaitu keadaan politik dan pemerintahan di mana yang berkuasa adalah mereka orang-orang yang secara signifikan lebih tua dibandingkan rata-rata populasi orang dewasa. Gerontokrasi sangat berdampak negatif, terutama terhalangnya mobilitas vertikal politik bagi politisi generasi yang lebih muda. Mereka yang berusia 40 tahunan yang sudah aktif pula bertahun-tahun dalam dunia politik tidak dapat menembus dominasi atau sedikitnya hegemoni orang tua memegang gerontokrasi, dan ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Gerontokrasi biasanya banyak terjadi di negara-negara otorianisme. Majalah The Economist dalam risetnya menyebutkan salah satu penyebab Arab Spring adalah perbedaan umur rata-rata di antara penduduk dengan penguasa dan politisi. Negara-negara otokrasi Arab dan dimanapun memperlihatkan kesenjangan antar generasi. Mereka para pemimpin otokrasi tua di dunia Arab tak mampu lagi membaca kebutuhan zaman dan masa depan bangsanya. Contoh kasus pemimpin dunia yaitu Joe Biden, presiden dengan usia tertua dalam sejarah Amerika Serikat, berusia 80 tahun. Banyak insiden Biden terjatuh tidak hanya sekali. Pada Juni 2022, Presiden ke-47 Amerika Serikat itu diketahui jatuh dari sepeda.
Lalu pada Mei 2022 dia tersandung dan nyaris jatuh saat menaiki anak tangga Air Force One. Demikian pula pada Maret 2021. Baik, jadi kesimpulannya sesuatu itu menurut kelompok kami menjadi jus cogens apabila mau tidak mau, suka atau tidak suka, aturan tersebut itu berlaku di masyarakat karena negara memang memerlukan adanya aturan tentang hal tersebut. Seperti contoh yang sering kita bicarakan di kelas itu masker di saat COVID. Apabila masyarakat tidak menggunakan masker, maka pastinya jumlah persebaran penyakit COVID itu akan jauh lebih tinggi. Kemudian akhirnya negara terpaksa dan mereka harus menerapkan aturan tersebut, dan akhirnya juga aturan tersebut menjadi jus cogens yang disetujui oleh setiap negara yang berpartisipasi di dunia ini. Nah, seperti dalam hal yang kita bicarakan dari tadi, masalah batas maksimal usia dari seorang pemimpin itu bisa saja hal tersebut menjadi jus cogens, tetapi kita masih belum tahu apa yang menjadi pemicunya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 telah menyampaikan beberapa materi kami terkait batas maksimal usia presiden. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.